Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan di hari ini gengs, pembahasan pertama yang akan aku bahas adalah tentang sebuah video CCTV yang viral sekali di beberapa media sosial termasuk TikTok juga gengs, dimana dikatakan video tersebut terjadi di negara Brazil sana. Dalam video tersebut awalnya terlihat seorang cewek penjaga toko seperti toko baju gitu gengs. Namun setelah beberapa saat kemudian atau beberapa detik kemudian, ia mengalami hal yang tidak terduga, di mana ada 2 orang pria yang berusaha memaling tokonya tersebut. Alhasil 2 pria tersebut setelah berjibaku dengan cewek itu akhirnya berhasil merampas uang yang ada di toko tersebut, dan juga si cewek tersebut ditikam sepertinya gengs, dan kemungkinan besar si cewek tersebut meninggal di tempat kejadian. Dan ini kejadiannya juga sangat viral sekali di negara Brazil sana, karena kejadiannya terjadi baru-baru ini, yakni terjadi pada tanggal 12 Januari 2024, sekitar 2 mingguan yang lalu gengs. Sedangkan di bahasan kedua adalah tentang gadis yang katanya melakukan bundir yang ada di tebing tinggi gengs. Jadi beberapa media sosial digegerkan dengan sebuah berita yang mengejutkan gengs, dimana warga berdomisili di Jalan Danau Minanjau, Kelurahan Padang Merbau, Kota Tebing Tinggi, Debokan, dengan temuan jasad seorang wanita muda berinisial DS 17 tahun yang gantung diri di kamar mandi rumahnya. Diketahui sebelum mengakhiri hidupnya, DS sempat mengirimkan pesan singkat kepada temannya pada Minggu 21 Januari 2024 sore. Mendapat pesan itu, teman korban kemudian mendatangi rumah DS dengan menggedor pintu kamar korban, yang saat itu diketahui bahwa korban sedang berada di dalam kamar seorang diri. Karena tidak membuka pintu, teman korban pun dan ayah korban berinisiatif mendobrak pintu kamar hingga pintu kamar dapat terbuka. Setelah pintu kamar tersebut terbuka, teman dan ayah korban melihat korban sudah dalam keadaan tergantung di depan pintu dengan terikat tali. Setelah ditemukan, ayah korban membawa DS yang dalam keadaan kritis ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi untuk pertolongan lebih lanjut. Namun sesampainya di rumah sakit tersebut, korban dinyatakan meninggal dunia dan tidak terselamatkan gengs. Dan pada berita ini dilansir, polisi masih menyelidiki kasusnya. Namun banyak yang mengatakan bahwa ini adalah kasus percintaan gengs. Katanya cewek tersebut mau bertunangan, namun entah gagal atau gimana, saya juga masih belum mengetahuinya gengs. Jika kalian tahu informasinya, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Sedangkan di bahasan ketiga kita akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi di Jepang gengs. Dan setelah aku telusuri, ini adalah sebuah kisah dari orang yang bernama Hisashi Ouchi geng. Sebenarnya kisah ini aku temukan di grup Telegram geng, dimana dalam artikel itu dijelaskan pada akhir September tahun 1999 silam menjadi hari paling naas bagi Hisashi Ouchi serta 2 kawannya yang bernama Masato Shinohara dan Yutaka Yakokawa. Mereka adalah karyawan pembangkit listrik tenaga nuklir Tokaimura, Jepang. Kala itu Hisashi Ouchi dan kawan-kawan jadi korban yang terkena dampak parah dari kecelakaan nuklir terburuk di Jepang pada saat itu. Laman senhouse2work.com menyebutkan Hisashi Ouchi yang saat itu berusia 35 tahun sedang memurnikan uranium oksida untuk membuat bahan bakar reaktor riset. Ouchi kemudian mendapat dampak paling parah dalam kecelakaan itu lantaran ia berdiri di depan tangki dan memegang corong dalam proses pemurnian uranium itu. Singkatnya, Hisashi Ouchi bersama 2 rekannya akhirnya pingsan karena mual dan diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit setempat. Namun Hisashi Ouchi sangat melebihi batas dosis nuklir yang seharusnya diterima manusia. Dalam kejadian yang mengerikan itu, Hisashi Ouchi menerima 17 sievert dan Masato Shinohara menerima 10 sievert. Ketiganya dibawa ke National Institute of Radiological Science of Shiba, tepat di sebelah timur kota Tokyo. Hasil tes terhadap Ouchi dan Shinohara menunjukkan jumlah darah limfatik mereka turun hingga hampir 0%. 3 hari setelah kecelakaan itu, kedua pria tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Universitas Tokyo untuk operasi transfusi yang dipandang sebagai satu-satunya untuk mengaktifkan kembali fungsi penghasil darah mereka. Kian hari kondisi Ouchi semakin memburuk. Ia mulai mengeluh kehausan dan kulitnya mulai terkelupas. Tes menunjukkan radiasi telah menghancurkan kromosom atau DNA yang biasanya memungkinkan kulit untuk beregenerasi. Ia pun menjadi satu-satunya manusia yang hidup tanpa DNA. Akhirnya epidermis atau lapisan luar yang melindungi tubuh secara bertahap menghilang. Rasa sakit yang dialaminya pun menjadi intens. Dia mulai mengalami masalah pernapasan juga. 2 minggu setelah kecelakaan itu, dia tidak lagi bisa makan dan harus diberi makan lewat infus. Lalu 2 bulan setelah cobaan beratnya, jantungnya berhenti meski dokter mampu menghidupkannya kembali. Seperti dikabarkan JapanTimes.co, akhirnya Hisashi Ouchi dikabarkan meninggal dunia pada 21 Desember tahun 1999 pukul 23.21 waktu setempat.
Kematiannya tepat terjadi 83 hari setelah insiden tersebut, gengs. Jadi ini adalah kisah unik sekaligus tragis dari kisah manusia yang hidup tanpa DNA selama 83 hari untuk pertama kalinya yang ada di dunia, gengs. Untuk informasi dan juga cerita selengkapnya, kalian bisa mencari tahu sendiri, informasinya sangat banyak di media internet yang lainnya. Oke, mungkin hanya itu 3 pembahasan video yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Jika kalian ada pendapat, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku, sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.